Terima kasih Dokter Adi atas waktunya. Selamat pagi semuanya, sejawat semuanya dari Kasmaji maupun dari sejawat yang lain, teman-teman Kasmaji. Kita jumpa kembali untuk webinar series ya, yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelaskah suara saya? Cukup jelas, Saudara. Oh iya. Izinkan saya untuk share screen langsung ya. Silakan, Mbak. Sudah bisakah terlihat, Dok? Sampun. Sudah? Ampun. Oh ya. Langsung saya mulai ya, mengingat waktunya. Jadi untuk bicara masalah COVID saat ini ya, kita hampir ulang tahun kedua nih, nanti Desember ya. Lahirnya kan COVID itu Desember di Wuhan. Jadi ini sudah Oktober, hampir ulang tahun kedua, kenyataannya sampai saat ini kita belum selesai ya. Jadi saat ini pun kabar terbaru, Inggris mulai meningkat lagi, jadi Eropa meningkat lagi. Yang notabene jangan sampai ke negeri kita, yang kemarin kita waktu bulan Juni, Juli, Agustus kita mengalami itulah, tapi sekarang tidak selesai di situ aja. Ternyata pasien-pasien di sini masih mengalami gejala-gejala yang masih dirasakan menyiksa. Jadi aktivitas mereka belum kembali. Ya, seperti saat ini untuk penderita corona di dunia masih meningkat terus. Jadi belum ada yang berhenti total, negara manapun belum bisa berhenti total walaupun kasusnya sudah mulai menurun, tapi negara lain meningkat. Jadi kayak gelombang ya. Gelombang, jadi yang saat ini pun yang meninggal sudah lebih dari 4 juta ya. Jadi semoga tidak meningkat lagi, tanah air kita lumayan banyak, termasuk sejawat kita yang meninggal juga lumayan banyak ya, terutama pada bulan Juni, Juli, Agustus kemarin. Nah, ini sekarang yang jadi masalah, mereka sudah lewat untuk penyakitnya, ternyata 1 dari 3 itu mengalami gejala yang masih menetap. Saat ini tidak, yang waktu penelitian pertama itu berjalan 3 bulan, tapi sekarang ternyata 180 hari pun gejala itu kadang masih menetap. Ya, ini 30%, jadi ya masih 37% itu menderita untuk gejala long COVID, yang mana gejalanya hampir mirip waktu COVID, ya waktu menderita. Ini juga dari update dari WHO juga sudah ada ya untuk penanganan long COVID, karena tidak sesederhana kita beri obat terus itu hilang enggak. Jadi lumayan lama terapinya, kontrolnya pasien ini lumayan lama ya. Nah ini seberapa besar sih untuk sembuh ya? Kita memang targetnya lumayan tinggi ya, jadi 97,13 itu sembuh ya. Jadi ini yang survive, pasien yang dapat sembuh, ini yang kasus ringan, kita 2 sampai 3 minggu, kasus berat ini kritis sampai 6 minggu ya. Jadi di sini untuk recovery-nya pasien-pasien yang kritis, kami pun di Muadi saat ini masih merawat 22 yang notabene 11 adalah positif dan itu posisinya di HCU dan ICU, jadi lumayan berat ya. Jadi lama perawatannya. Nah ini pasien COVID yang membutuhkan pelayanan pasca sembuh ya, ini untuk yang masih ada gejala menetap long COVID ini lumayan ya. Jadi 1% pun membutuhkan permanen untuk pelayanan kesehatan yang harus kita berikan pada mereka ya. Ini untuk long COVID itu memang definisi banyak sekali ya, dari long hauler, post COVID syndrome, post acute syndrome. Jadi ini, tapi yang dipakai ini adalah yang lazim adalah long COVID maupun post COVID syndrome ya. Jadi di sini gejala-gejalanya setelah periode 2 minggu sejak awal muncul gejalanya ya. Jadi istilah di sini disepakati dari WHO. Jadi untuk menggambarkan gejala COVID-19 yang menetap setelah 2 minggu sejak awal muncul gejala. Ya, jadi harusnya hilang. Kalau ini pneumonia bakterial kan hilang. Kok ini enggak? Ya, ini berbeda. Nah, ini nama-nama yang ada. Nah, ini siapa aja. Jadi
yang menyebabkan long COVID salah satunya adalah karena adanya multi organ efek dari COVID sendiri. Karena di sini banyak organ yang terlibat ya, terutama hepar, paru, ya, juga otak. Kemudian juga efek dari perawatan sendiri, yang mana perawatan itu kalau dia ada di ICU, jadi di intensif, juga termasuk yang membuat pasien itu kan tidak semudah itu ya untuk kita isolasi. Ternyata waktu kita melakukan isolasi pada pasien itu juga ada yang menimbulkan trauma, karena di situ kan cuma ditemani oleh nakes, kadang untuk kebutuhan sehari-hari itu membuat trauma tersendiri. Makanya yang membuat kemarin juga banyak terlambat itu karena banyak pasien takut ke rumah sakit, karena kalau diisolasi tidak ada yang menunggui. Itulah yang harus kita sosialisasi juga kepada masyarakat. Isolasi itu tidak bisa ditunda karena berhubungan dengan penularan. Jadi ini semua berpengaruh pada gangguan pada setelah sembuh. Ya. Nah ini pasien COVID yang isoman juga ini faktor resiko usia lanjut, ada komorbid, kemudian beratnya penyakit, juga kebutuhan oksigen waktu kita di ICU lebih cenderung untuk jadi mengikuti adanya long COVID pada pasien tersebut. Ya, ini pada usia tua ya, terutama juga pada pasien yang ada komorbid CA, PPOK. Jadi di situ problem tersendiri ya pada pasien ini, waktu perawatannya pun tidak secepat itu untuk penyembuhannya. Nah ini yang mana penyakit ini masih berkembang. Jadi waktu saya presentasi yang awal dulu cuma sedikit gejalanya, ya ternyata sekarang nambah, termasuk fever, jadi panas yang itu diare juga, ya. Jadi di sini ternyata untuk long COVID itu gejalanya nambah ya. Jadi awal dulu waktu riset pertama, maksudnya riset awal, ini bulan di September di launching, ternyata masih banyak ya. Jadi termasuk kelainan kulit, rash itu juga masuk di dalamnya ya. Jadi gejala-gejala long COVID semakin banyak karena banyak yang sudah publish dari beberapa negara. Ya. Ini untuk gejala-gejala terutama memang rasa lelah. Jadi pada pasien-pasien COVID itu yang rasa lelah dan sesak itu memang dirasa sekali. Jalan ke kamar mandi aja dia merasa ngos-ngosan ya. Notabene yang dulu suka goes, jadi itu pun kalau naik sepeda dia mulainya dari sepeda statis, baru mulai 1 RT, RW, itu perkembangannya memang berat ya untuk memulihkan kondisi pada pasien COVID, terutama yang mengalami long COVID. Ini untuk yang di tanah air, ternyata lumayan ya pada pasien-pasien yang mengalami long COVID lumayan tinggi. Ya, untuk yang gejala fatigue juga yang paling tinggi, juga batuk. Jadi nanti batuk kronis, sesak, sama rasa lelah itu mendominasi pada pasien-pasien long COVID. Nah, ini gangguannya seluruh organ bisa terkena ya. Jadi nanti multi organ dysfunction-nya semua hampir bermasalah ya pada long COVID karena ini efek sequelae dari COVID-nya. Nah, ini untuk yang terutama menonjol, untuk yang saat ini untuk bagian neurologi stroke. Jadi kemarin kejadian stroke itu yang di usia di bawah 50 disinyalir kalau nggak ada latar belakang hipertensi, kita memang berpikiran kemungkinan apakah dari COVID ya, karena memang tidak ada sejarah dia riwayat hipertensi atau yang lain. Dan ada juga kesehatan mental ya, kemudian paru sendiri sesak, kemudian jantung, kemudian dari ginjal sendiri juga 20-30%. Yang notabene waktu sebelum COVID dia tidak menderita ginjal. Ya. Nah, ini memang yang terutama adalah jantung, paru, dan otak yang berat untuk gejala pada long COVID-nya. Nah ini untuk gambaran di paru yang notabene untuk CT scan-nya lama ya. Padahal ini fibrotik, tetapi hilang. Jadi kayak pada MERS dulu juga ada terjadi long COVID pada gejala sisa mirip long COVID ini pada MERS. Jadi lama untuk hilangnya gambaran CT scan-nya. Jadi progress evaluasinya itu masih nampak ya. Jadi ini setelah 3 bulan pun masih ada gejala-gejala gambaran fibrotiknya. Ini
masih ada gejala menetap 100 hari, ini penelitian yang pertama ya, jadi 100 hari menetap. Kemudian pada penelitian berikutnya ini 180 hari, berarti 6 bulan, setengah tahun. Jadi lama juga ya, jadi setengah tahun itu ternyata masih merasakan gejala-gejala yang belum pulih seperti waktu dia belum kena. Jadi yang notabene awal itu 100 hari, ternyata penelitian yang launching di bulan Oktober ya, ini dia ternyata 180 hari masih merasakan ya. Jadi di sini. Nah, ini untuk definisi-definisi ini dari India nih sama dengan tanah air ya. Post COVID ini 3 minggu. Jadi akut itu 3 minggu sampai 12 minggu, kemudian yang kronik adalah lebih dari 12 minggu ya. Nah, ini untuk nama-nama hampir sama ya. Jadi ongoing simptomatis, jadi ini nama-nama aja untuk definisi lamanya ya. Jadi yang post COVID syndrome atau chronic post COVID syndrome itu lebih dari 12 minggu. Jadi di sini masih mengalami, jadi mirip kayak COVID. Jadi kadang kalau pasien nggak ngaku datang ke tempat layanan tuh dokter ini COVID, tapi hasil PCR-nya negatif. Ternyata setelah ditanya dia menderita COVID-nya waktu itu isolasi mandiri atau gimana, tapi gambaran parunya masih terdapat fibroinfiltrat yang luas, tapi setelah di PCR negatif. Ya, itu ternyata pada pasien-pasien yang notabene kadang sering tidak ngaku, dimasukkan isolasi dia pasrah, tapi ternyata setelah diusut dia sudah mengalami long COVID. Ya, makanya di sini kejujuran dari pasien diminta ya, saat ini kita selalu anamnesis yang betul. Nah, ini untuk definisi ya, ini yang di tanah air kita untuk definisi post COVID syndrome lebih dari 4 minggu, tinggal post COVID syndrome akut atau yang COVID ya, dibagi 2. Nah, ini post akut syndrome ini pasien yang jelas ada riwayat COVID, kemudian gejala menetap lebih dari 4 minggu, kemudian terdapat salah satu yang terutama muncul adalah batuk kering, kadang atau berdarah, sesak napas, aktivitas terbatas, nyeri dada, tenggorokan sering masih nyeri. Ya, jadi waktu kontrol nyerinya nggak hilang-hilang, terasa ada yang ganjel di tenggorokan. Terdapat kelainan hasil radiologis maupun fungsi parunya, jadi spirometrinya masih ada kelainan. Ini untuk yang kronik ini lebih dari 12 minggu. Ya, tadi ini rinciannya untuk gejala hampir sama. Kemudian untuk yang utama memang sesak, chest pain, dan batuk. Ini dari riset dari beberapa negara hasilnya sama. Jadi memang gejala sisa yang utama pada daerah untuk parunya. Ya. Nah, ini untuk yang sembuh mengalami penurunan, ini fungsi parunya pun turun dari yang semula. Jadi ini yang membuat jadi kesulitan, jadi elastisitas parunya terganggu ya, 20-30% ya. Jadi di sini jadi fungsi parunya turun. Untuk beberapa review artikel, jadi ini perubahan kapasitas ventilasi paru yang berhubungan dengan elastisitas paru atau komplain paru yang terganggu. Kemudian karena gangguan parunya yang diffuse, jadi kelainan pada COVID ini berbeda dengan pneumonia bakterial pneumonia yang lain. Jadi untuk COVID ini diffuse, biasanya gambarannya khas memang dimulai dari bagian bawah ya, lobus bawah naik ke atas dan perburukannya cepat. Juga terjadi pertukaran gas yang terganggu. Makanya pada pasien ini yang walaupun SpO2-nya kurang dari 90, itu juga terjadi istilahnya happy hypoxia waktu mengalami pas akutnya, itu yang membuat sering telat ya, karena SpO2-nya turun, tetapi dia belum merasakan sesak. Baru setelah parunya berat, kelainannya baru sesaknya terasa. Nah, ini fibrotik. Nah, untuk pada fibrotik pada ini memang hilang cuma lama ya. Jadi ini fibrosis sekar. Jadi kayak kalau beda dengan TB. Kalau TB itu nggak hilang ya. Ini yang normal pada CT scan kan paru hitam, pada COVID sering terlihat bercak-bercak abu atau ground glass opacity ya. Jadi ini Dr. Lilis baca ini. Jadi hal-hal ini sering terjadi menetap yang
Itu untuk fibrosis skarnya ini terjadi juga yaitu waktu MERS. Jadi karena penyebabnya sama ya, corona. Jadi ini sama terjadi waktu MERS 2003. Nah, ini faktor resikonya. Waktu kita penderitaan juga sama di sini ya, jika kurang dari 1 minggu fibrosis, jadi lamanya sakit akan menunjukkan fibrotiknya tergantung. Jadi kalau lebih dari 3 minggu fibrotiknya juga meningkat 61% jadi fibrotik ya. Nah, ini gambaran-gambaran scan-nya ya. Ini setelah 2-3 bulan pun masih belum bersih betul ya. Dan notabene riset terakhir tadi 6 bulan juga belum bersih. Nah, ini untuk minimal, jadi untuk ini gimana? Nah, ini yang harus kita pecahkan bersama. Jadi ini yang nanti di PPK 1, PPK 2, PPK 3 bisa melakukan. Jadi semuanya bisa membantu pasien karena saat ini masih banyak pasien yang belum berani ke rumah sakit. Ya, ADL-nya gimana, fungsi kognitifnya gimana, fisis parunya gimana, fungsi paru dan kualitas hidupnya gimana. Kita nilai satu persatu. Ini gejala klinis, kalau yang tes paru ini mungkin adanya di rumah sakit ya, untuk CT scan juga di rumah sakit. Nah ini dari yang misalnya dari puskesmas, jadi yang bisa dari misalnya ada ronki, ini yang bisa diberikan adalah pemberian inhalasi bronkodilator dan inhalasi kortikosteroid. Jadi ini kan puskesmas rata-rata punya kan untuk nebulizer sama obat-obat yang BPJS kan nanti. Cuma di sini untuk obat-obat yang inhalasi ini memang kalau di puskesmas susah ya karena dia tidak masuk kronis. Untuk mendapatkan itu mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit rujukannya untuk mendapatkan obat-obat inhalasi ya. Kemudian kalau tidak ada ronki tapi batuk menetap ya udah berarti dia harus ada fisioterapinya, manajemen batuknya ya. Jadi di situ. Untuk yang Periksa refleks klinik sesak juga sama ya. Jadi untuk ini tergantung. Jadi nanti tetap inhalasi bronkodilator sama inhalasi kortikosteroid yang bisa sering diberikan. Di situ ada merek-merek tertentu bisa diberikan pada pasien-pasien post-COVID. Dan untuk chest pain ini juga pemberian oral dan topikal analgesik, jadi pemberian analgesik. Jadi chest pain-nya di sini bukan chest pain karena kelainan jantungnya ya, karena di sini memang nyeri elastisitas dari gerakan paru atau dari jantungnya karena fibrotik. Jadi ini analgetik. Jadi analgetik kan bisa untuk diberikan dari PPK 1. Jadi semuanya bisa berperan di sini, tidak hanya di rumah sakit. Jadi bisa untuk memberikan membantu pasien-pasien yang post COVID ya. Nah, siapa-siapa yang dirujuk ini misalnya kalau sesak napasnya memberat, SpO2-nya menetap kurang dari 96, juga nyeri dadanya yang tidak dapat dijelaskan setelah pemberian analgesik tidak mempan atau tidak berkurang, kelemahan otot tubuh, kemudian pada pasien usia lanjut, kemudian ada komorbid juga kebutuhan karena untuk kebutuhan oksigen ini ada yang sampai di rumah perlu oksigen ya, LTOT long term terapi oksigen ya. Jadi di sini. Nah ini nanti untuk pasien-pasien ini juga pada kita lihat. Jadi kalau misalnya pasien ini perlu di ICU, HCU dilihat semuanya. Perawatannya bagaimana, flowchart-nya bagaimana, tinggal nanti hasil-hasilnya ya. Jadi di sini untuk yang ini pada pasien yang terutama yang COVID, jadi nanti lihat. Karena nanti juga setelah sembuh tadi untuk supaya tidak terjadi COVID. Jadi saat ini untuk perawatan COVID kita harus juga memperhitungkan bagaimana nanti supaya pasien itu tidak terjadi sequelae ya, atau sequelae-nya yang minimal. Nah, jadi ini untuk follow up untuk yang saat ini perawatan untuk yang COVID-nya supaya kita tidak secepatnya harus supaya tidak terjadi karena saat ini kayak pemberian obat pada COVID juga pemberian monoklonal antibodi itu salah satunya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya fibrotik ya. Jadi nanti terapi-terapi di COVID-nya dimaksimalkan. Ya. Nah, ini untuk pengobatan-pengobatannya. Jadi kita harus mencegah ke sana. Jadi saat ini pasien tidak hanya sembuh dari COVID tapi juga mencegah supaya pasien sembuh tidak terjadi gejala long COVID karena itu
ternyata menderita sekali. Waktu kontrol itu masih pakai kursi roda, masih di jalan nggak mampu, ya kita selalu kontrol. Nanti 3 bulan kemudian juga kita lakukan untuk fototoraknya. Ya, ini yang melalui PDPI yang di tanah air kita. Untuk terapinya apa? Ini terapi simptomnya obat batuk, bronkodilator. Jadi kita tinggal manajemen untuk untuk post COVID-nya ini ada. Jadi untuk pemberian kayak asitromisin ini juga diberikan ya. Jadi nanti kombinasi, kalau yang kemarin waktu COVID kan asitromisin sudah tidak boleh diberikan, tetapi waktu pada post COVID ini bisa diberikan. Jadi kayak pada pasien-pasien PPOK itu juga pemberian makrolet, asitromisin atau klaritromisin lama diberikan. Makanya ini kita berikan antiinflamasi, jadi pada pasien ini berikan makrolet sampai 1 bulan dan minimal ya. Jadi kita berikan bisa 1 bulan. Kemudian untuk steroid oral maupun inhalasi ini pertimbangan DPJP, tapi disarankan pakai inhalasi dulu ya. Kemudian untuk terapi vitamin kita berikan ya, A, B, C, D, E, jadi semuanya bisa kita berikan ya untuk ini gejala-gejalanya. Mohon maaf, waktu tinggal 2 menit. Ya dok. Nah ini untuk antifibrotik memang diberikannya waktu COVID ya. Jadi pemberian monoklonal antibodi itu diberikan waktu COVID ya. Sekarang yang ringan sedang pemberian monoklonal antibodi, tapi itu lumayan mahal ya. Itu bisa diberikan supaya tidak terjadi fibrotik. Nah ini terutama untuk fisioterapi ya. Jadi sini untuk psikiatri juga rehabilitasi. Jadi semuanya ini bisa diberikan baik dari PPK 1, PPK 2. Jadi yang penting di situ untuk obat-obat sederhana juga ada, sama fisioterapinya. Nah ini untuk fisioterapi juga olahraga yang terutama menunjang untuk paru itu renang ya. Renang itu cepat sekali untuk membantu pemulihan ini. Jadi gowes nggak tapi untuk yang tes fisioterapi latihan itu. Nah ini sudah kesimpulannya. Jadi yang sini untuk masalah paru yang jangan sampai terjadi long COVID ya, nanti kita mengobati, tapi karena sudah telat, kemudian pada pemeriksaan uji jalan 6 menit, spirometri diperlukan untuk menilai fungsi paru pasca COVID, kemudian steroid dosis rendah oral diberikan pada fibrotik paru pasca COVID, ini sesuai anjuran BPJP. Bila ditemukan obstruktif pasca COVID bisa diberikan bronkodilator inhalasi, kortikosteroid dan metilsantin oral. Jadi aminofilin bisa diberikan. Untuk pemberian antibiotik belum diperkenankan ya, karena saat ini belum ada evidennya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Dr. Adi, Bila Taufik Wadhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.